Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional 2 di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain petinggi partai, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga hadir pada rapat hari ini. Rapat kerja nasional PDIP mulai hari ini digelar selama 3 hari ke depan dengan sejumlah pembahasan termasuk penentuan nama-nama calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Acara Rakernas dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dengan mengusung tema Desa Kuat Indonesia Maju dan Berdaulat, Rakernas akan berlangsung hingga tanggal 23 Juni 2022. Rakernas yang digelar hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi yang ke-61 tahun. Itu sebenarnya telah melakukan kearifan lokal bangsa yang disebut oleh Bapak. Bulan Januari kita stop batu bara itu. Ada 5 Presiden Perdana Menteri yang telepon ke saya. Presiden Jokowi, mohon kita dikirim batu baranya ini segera secepatnya. Kalau enggak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati. Kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana. Waktu minyak goreng, kita stop ekspor untuk kebutuhan dalam negeri dulu, batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Ada 2 Presiden dan Perdana Menteri pun saya juga, Pak, ini kalau Bapak dalam 2 hari ini tidak kirim kami, akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan. Pada saat itu saya cek, ada stok kira-kira 3 juta ton, kemudian permintaannya 200.000 ton, oke ya udah dikirim aja 120.000 ton, dikirim. Jadi kita tahu posisi kita itu ada di mana, kekuatan kita itu ada di mana, di sini mulai kelihatan. Batu bara kita mempunyai kekuatan besar. CPO kita mempunyai kekuatan besar, nikel kita mempunyai kekuatan besar. Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bentuk bahan mentah, itu stop. Harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah, kemudian kita buat barang jadi, ada industrialisasi, ada hilirisasi di situ. Itulah sebetulnya kekuatan besar kita, sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri. Lapangan kerja itu ada di dalam negeri. Kalau kita kirim bahan mentah yang dapat nilai tambah negara lain, yang dapat lapangan pekerjaan negara lain, yang dapat pajak juga negara lain, kalau industrinya ada di sini, PPH dapat kita, PPH badan, PPH karyawan, PPH perorangan, PPH badan dapat, pajak dapat, biaya ekspor dapat, biaya keluar dapat. Besar sekali yang kita dapat. Itulah yang sering saya hitung-hitung dan juga dihitung oleh lembaga-lembaga internasional, bahwa kalau kita nanti bisa membuka gerbang masuk kepada income per kapita lebih dari 11.000 US dollar, semoga sudah bisa ke sana di 2030, artinya gerbang itu sudah bisa kita buka. Kuncinya menurut saya fondasinya infrastruktur, fondasinya pembangunan sumber daya manusia, ini yang sulit. Kemudian yang ketiga tadi, hilirisasi, stop ekspor bahan mentah keluar dan kita jadikan barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri. Arahnya ke depan harus ke sana. Dan